Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal untuk kelas 5 tema 9 benda di sekitar kita, subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan klik share, like, dan subscribe ke channel Bang Soal Lengkap ini. Dengan mengklik subscribe, teman-teman akan selalu mendapat info terupdate dari kami. Baiklah, kita mulai dengan soal nomor 1, soal PKN. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting karena bangsa Indonesia ... A. Memiliki wilayah yang terbentang sangat luas. B. Memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. C. Sedang melaksanakan berbagai pembangunan. Atau D. Terdiri dari berbagai suku budaya, bahasa, agama yang berbeda. Jawabannya adalah D. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku budaya, bahasa, agama yang berbeda. Nomor 2. Wilayah Indonesia dikenal dengan sebutan ... A. Gajah Putih. B. Nusantara. C. Tirai Bambu. D. Mahabharata. Yang terkenal dari wilayah Indonesia adalah Nusantara. Jawabannya B. Nomor 3. Sejak proklamasi 17 Agustus, dimulailah sejarah bangsa Indonesia sebagai ... A. Negara agraris. B. Negara berkembang. C. Negara yang merdeka dan berdaulat. D. Negara industri. 17 Agustus menjadi titik dimulainya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Meskipun terdiri dari banyak suku bangsa, tetapi tetap satu. Hal tersebut adalah arti dari semboyan ... A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Satu Nusa Satu Bangsa. C. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. D. Habis gelap, terbitlah terang. Jawaban yang tepat adalah meskipun banyak suku tapi tetap satu, atau meskipun berbeda tapi tetap satu jua, itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Iklan televisi merupakan kombinasi dari ... A. Suara, musik, dan efek. B. Suara, musik, dan gerak. C. Gambar, tulisan, dan musik. C. D. Suara, gerak, dan musik. Kita tahu bahwa di televisi itu ada suaranya, ada tulisan, ada gambar, ada musik. Jadi ini hampir semuanya betul ya. Kita cari yang paling betul. Biasanya media televisi itu mengandung media visual atau tulisan, mengandung juga media audio atau suara, dan terakhir mengandung juga audiovisual. Audiovisual biasanya berupa musik. Nah, jadi biasanya yang paling tepat adalah mengandung suara, gerak, dan musik. Gambarnya bergerak ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6. Di bawah ini yang bukan termasuk iklan elektronik adalah ... A. Iklan televisi. B. Iklan radio. C. Iklan internet. D. Iklan majalah. Yang bukan media elektronik adalah majalah, karena majalah tidak dipakai menggunakan energi listrik. Kalau televisi, radio, dan internet bisa digunakan ketika ada listrik. Lanjut ke soal nomor 7. Media iklan yang efektif menyajikan gabungan gambar, visual, dan audio, serta dapat dilihat oleh hampir seluruh kalangan masyarakat di Indonesia adalah ... A. Televisi. B. Internet. C. Radio. D. Smartphone. Biasanya Indonesia hampir semuanya sudah terjangkau oleh televisi. Nah, ketika iklan di televisi muncul, maka semua orang mengetahui. Jadi itu adalah media iklan yang paling efektif.
Lanjut ke soal nomor 8. Pembuatan iklan di televisi diawali dengan membuat titik-titik. A. Naskah, B. Kerangka, C. Rancangan, D. Pendahuluan. Mula-mula dibuat naskah dulu, kemudian dibuat rancangan gambar dan musiknya ya. Lanjut ke soal nomor 9 untuk pelajaran IPA. Di antara zat berikut yang tergolong unsur adalah titik-titik. A. Air, B. Gula pasir, C. Perak, D. Asam cuka. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi jawabannya adalah perak, C. Air adalah zat tunggal, gula pasir campuran, asam cuka juga sama campuran. Nomor 10. Zat campuran homogen adalah titik-titik. A. Zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi. B. Dua zat atau lebih yang tidak bisa bercampur secara sempurna. C. Campuran dua zat yang bisa menyatu dengan sempurna. D. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat campuran homogen artinya campurannya menyatu dengan sempurna. Jadi jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 11. Yang termasuk campuran heterogen adalah titik-titik. A. Alkohol 70%, B. Larutan oralit, C. Minuman serbuk buah, D. Campuran air dan minyak. Heterogen artinya dapat kita lihat perbedaan atau tidak dapat menyatu sempurna campurannya. Nah, jadi ini dapat kita buktikan dengan campuran air dan minyak. Antara air dan minyak kalau disatukan akan terlihat bidang batas yang jelas. Lanjut ke soal nomor 12. Zat yang terdiri atas materi sejenis disebut zat titik-titik. A. Campuran, B. Tunggal, C. Homogen, D. Heterogen. Zat yang terdiri atas materi sejenis disebut zat tunggal. Lanjut ke soal nomor 13 untuk mata pelajaran IPS. Para penduduk di daerah pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan, sedangkan banyak penduduk daerah pegunungan yang bekerja menanam sayur-sayuran. Hal ini menandakan bahwa titik-titik. A. Kenampakan alam akan mempengaruhi mata pencarian manusia. B. Pekerjaan penduduk tergantung dengan cuaca. C. Penduduk melakukan adaptasi terhadap budaya setempat. Lanjut deh. Masyarakat bisa bekerja apapun sesuai keinginannya. Tadi di pantai nelayan, di gunung petani atau berkebun. Jadi kenampakan alam mempengaruhi mata pencarian manusia. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 14. Perairan merupakan daerah di atas bumi yang tergenang air. Daerah di bawah ini yang termasuk perairan adalah titik-titik. A. Danau, B. Ngarai, D. dan sungai. A. Danau, ngarai, dan sungai. B. Danau, sungai, dan laut. C. Sungai, laut, dan bukit. D. Pegunungan, sawah, dan tambak. Yang betul jawabannya adalah B. Danau, sungai, dan laut. Nomor 15. Penanaman padi di sawah termasuk usaha di bidang titik-titik. A. Perdagangan, B. Ekstraktif, C. Pertanian, D. Industri. Penanaman padi adalah pertanian. Jawabannya adalah C. Nomor 16. Pekerjaan yang bergerak di bidang jasa yaitu titik-titik. A. Pengrajin keramik, B. Pembuat ukiran, C. Petugas paramedis, D. Pembatik kain. Yang paling tepat adalah petugas paramedis. Paramedis itu dokter, suster, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka menjual jasa. Lanjut ke soal nomor 17 untuk mata pelajaran SBDP.
17. Gerakan yang bukan menggambarkan tingkah laku binatang adalah tarian titik-titik. A. Tari merak, B. Tari piring, C. Tari kijang, D. Tari kupu-kupu. Jawaban yang benar adalah tari piring. Tari piring tidak menggambarkan binatang. Lanjut ke nomor 18. Membentuk pola lantai bertujuan untuk titik-titik. A. Mempercantik tari, B. Menambah kreasi tari, C. Agar terlihat nyaman, D. Memberikan semangat. Jawabannya adalah mempercantik tari atau memperindah tarian. Lanjut ke soal nomor 19 dan 20. Pola tari kecak adalah titik-titik. A. Horizontal, B. Vertikal, C. Diagonal, D. Melingkar. Jawabannya adalah melingkar. Lanjut ke 20. Pola lantai mudah terlihat bila dilakukan secara titik-titik. A. Perorangan, B. Individu, C. Kelompok, D. Sendiri. Pola lantai terlihat jika dilakukan secara kelompok. Jawabannya C. Nomor 1 sampai nomor 20 sudah selesai. Semoga teman-teman mendapat manfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.